mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sering dikenal dengan UIN Seska Riau. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk membuat tugas akhir kuliah saya pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian. Nah, untuk itu mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini saya diberi kesempatan untuk melakukan penyuluhan pertanian. Sholawat beriring salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pasti banyak dari masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua ini bingung gitu dengan video ini. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini untuk apa gitu. Nah, di sini tujuan saya melakukan penyuluhan pertanian ini adalah untuk memperkenalkan lebih dekat 6 prinsip dari System of Rice Intensification atau yang sering dikenal dengan SRI. Nah, apa itu si SRI? Mungkin sudah banyak atau masih sedikit orang, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat atau sahabat-sahabat semua yang menerapkan dari sistem SRI ini. Nah, SRI ini merupakan sistem atau teknik budidaya tanaman padi dengan cara mengoptimalkan daya tumbuh benih dengan cara mengatur jarak tanam dan mengatur kebutuhan benih per lubangnya. Di sini saya membawa media poster di mana bisa bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua lihat ini mengenai System of Rice Intensification atau SRI yang mana terdapat 6 prinsip SRI. Di sini yang pertama ada penggunaan bahan organik, kemudian yang kedua ada penggunaan bibit muda, kemudian yang ketiga itu ada air tidak menggenang, kemudian yang keempat adalah penerapan konsep pengendalian hama terpadu. Kemudian yang kelima itu ada penyiangan sejak umur 10 hari setelah tanam. Kemudian yang keenam adalah pengaturan jarak tanam 35 cm x 35 cm. Nah, berdasarkan dari 6 prinsip tersebut, yang pertama tadi apa? Ada penggunaan bahan organik. Di mana bahan organik ini menggunakan jerami. Biasanya para petani ini malah membakar jerami, bukannya memanfaatkan jerami dengan sebaik-baiknya menjadi kompos untuk tanaman tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya jerami ini dapat dimanfaatkan sebagai kompos, pupuk kompos untuk tanaman yang mana nantinya akan berfungsi untuk memperbaiki dari sifat fisik tanah, kemudian mempermudahkan penyerapan air dan penyerapan unsur hara bagi tanaman. Kemudian yang kedua tadi adalah bibit muda. Nah, SRI di sini menggunakan bibit muda dengan usia 8-12 hari setelah tanam. Kemudian yang ketiga itu adalah air tanpa tergenang. Nah, di sini SRI ini menggunakan merupakan sistem yang air tanpa tergenang. Jadi, maksudnya di sini adalah SRI ini tidak memerlukan air dalam jumlah yang banyak. Mengapa? Karena penggunaan dari bahan organik tadi. Karena bahan organik ini mampu membuat tanah menyerap air secara optimal sehingga ketersediaan air dalam tanah tercukupi bagi tanaman. Nah, kemudian itu yang keempat, penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. Nah, di sini SRI inilah yang membedakan dari teknik budidaya padi yang lainnya. PHT, pengendalian hama terpadu. SRI di sini menggunakan pengendalian hama dengan pestisida nabati. Pestisida nabati ini merupakan pestisida yang ramah lingkungan, mudah dibuat, biayanya juga hemat dan aplikasinya juga mudah. Nah, kemudian adalah yang kelima ada penyiangan 10 hari setelah tanam secara 2-3 kali dengan interval 10 hari. Kemudian yang keenam itu adalah jarak tanam 35 x 35 cm atau yang paling kecilnya itu 25 x 25 cm. Mengapa dibikin jarak sekian? Karena
Jarak tersebut merupakan jarak yang tepat untuk pertumbuhan akar. Kemudian untuk tanaman dapat menumbuhkan tunas baru, kemudian agar tanaman mendapatkan penyiraman yang lebih baik. Dari keenam prinsip tersebutlah yang membedakan SRI berbeda dengan teknik budidaya padi lainnya. Apa tadi? Yaitu penggunaan bahan organik, kemudian yang kedua itu ada penggunaan bibit muda, kemudian ada air tanpa tergenang, kemudian ada menggunakan prinsip pengendalian hama terpadu, kemudian yang kelima tadi ada penyiangan 10 hari setelah tanam, kemudian yang keenam adalah jarak tanam 35 kali 35 cm. Nah, dari keenam prinsip itulah makanya terdapat keunggulan-keunggulan dari SRI yang juga membandingkan dari sistem budidaya padi lainnya. Apa sih keunggulannya? Seperti hemat waktu, hemat biaya, kemudian hemat air, ramah lingkungan dari penggunaan bahan organik dan pestisida nabati, dan yang terakhir adalah produksi yang tinggi dari penggunaan bahan organik, penyiangan yang tepat, bibit yang tepat, kemudian pengendalian hama terpadu, dan jarak tanam yang tepat. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan masyarakat dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita terapkan sistem SRI yang merupakan teknik budidaya paling terbaik untuk tanaman padi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.